demand begitu ya. Betul. Tapi bagaimana dari kemampuan pekerja kita sendiri? Sebelum saya melanjutkan pertanyaan, saya ingin lihat satu grafis. Ini adalah Global Competitiveness Index yang dikeluarkan oleh institusi IMD. Mungkin ini akan mengawali pertanyaan saya ke Pak Kus yang juga berperan di dunia SDM begitu ya. Dimana kalau kita lihat Indonesia sendiri ini ada di peringkat 40, ini di tahun 2025 ya Pak Kus. Dibandingkan dengan negara-negara maju, dan tentunya tidak hanya negara maju tapi ada juga negara-negara tetangga kita. Bahkan Malaysia, Thailand ini peringkatnya ada jauh di atas kita begitu ya, di mana Singapura, kalau Singapura mungkin tidak perlu dibandingkan ya, ada di nomor 2. Dan kita lihat grafis berikutnya ini juga ada peringkat kualitas SDM. Jadi khusus terkait dengan SDM di regional atau Asia Tenggara, di mana Indonesia juga peringkatnya hanya di 45,87 begitu ya, total skornya begitu ya Pak Kus. Dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, dan Filipina yang memang di bawah kita, tapi Singapura, Malaysia, dan Thailand ini cukup jauh skornya ada di atas kita begitu ya. Menjadi pertanyaan saya Pak Kus, apakah memang fenomena job hugging dan job begging ini juga sebenarnya terjadi karena kualitas SDM kita juga dibandingkan dengan negara-negara tetangga ternyata tidak terlalu kompetitif? Iya. Jadi terima kasih Anaka. Jadi mungkin melanjutkan tadi yang Prof Budi sudah singgung dan introduction di dalam event ini, sesi ini. Memang tidak bisa dilepaskan kondisi ini dengan situasi ekonomi makro ya yang berkelanjutan. Saya kira kita pernah dulu ada situasi bagaimana perubahan teknologi sangat cepat, kehadiran milenial dan Gen Z, kemudian juga kehadiran pandemik dan seterusnya itu mengakselerasi lah situasi yang seperti ini. Jadi tidak salah kalaupun misalnya kita menyebut bahwa dugaan terjadinya kemunduran global competitiveness kita dan quality SDM kita itu turun. Nah kalau tadi disinggung salah satunya karena keberadaan atau fenomena tentang job hugging dan job begging, rasanya secara langsung tidak langsung memberikan kontribusi terhadap penciptaan people quality, lari lagi pada urusan capabilities. Karena ini apa ya, jadi merupakan satu fenomena yang menghalang-halangi kesehatan organisasi, kemudian kemajuan people di dalam raising the capabilities, karena yang tadi Pak Budi sampaikan, job hugging ini membuntu gitu ya, kesempatan, kalau kita lihat tren Indonesia ini terhadap termination juga luar biasa. 22 sampai 25 ini 3 tahun itu 300%, 25.000 sampai 80.000 yang terminate. Nah dalam situasi itu yang biasanya ada rejuvenation diganti dengan tim yang muda, ternyata mohon maaf yang sebelumnya masih di situ. Ini namanya kan cling ya, cling to the seat gitu. Dia nggak mau gitu karena memang dia mau hugging dengan job itu. Saya kira ada risiko, ada uncertainty yang siapapun orang pasti mikir 2 kali deh kalau meninggalkan opportunity itu. Sehingga kalaupun akhirnya mereka menolak kesempatan dipromosikan, kesempatan mendapatkan proyek baru, kesempatan ya apapun lah ya dalam kaitan memberikan kesempatan dalam karir leader. Nanti kita akan ngomong lagi ya bedanya leader sama letis ini. Ini beda lagi gitu. Nah ini juga akan memberikan dampak terhadap suksesi organisasi yang ujungnya organisasi yang menjadi semakin sehat, lebih capable. Saya kira tidak bisa dihindari ya 2 guru besar ini bahwa kunci dari itu semua adalah people quality. Dan itu salah satunya juga terefleksikan bagaimana organisasi itu sehat melalui pola-pola suksesi. Suksesi tidak pernah bisa jalan kalau ada job hacking tadi kan. While at the same time job hackingnya juga ya sudah ini kan chase seat juga. Jadi ya akhirnya ambition to get the seat ya mungkin tidak dengan norma-norma capabilities. Nanti kita akan bisa diskusi ini bedanya bagaimana kita mempertahankan kursi sama capabilities. Isunya kalau bagaimana kita itu menggeser dari kursi kepada capabilities. Nah, nanti kita bisa diskusikan tuh bagaimana kursi itu diperebutkan atau capabilities dibangun. Kalau kursi direbut, ya segala cara akan digunakan agar kursi itu bisa di-hugging kan gitu ya. Juga sama juga dengan begging. Tapi kalau kita menggeser shifting dari chair ini, dari kursi ini kepada capabilities, isunya adalah itu bisa dibentuk. Menjadi relevan, ada pelatihan, ada sertifikasi dan seterusnya sehingga itu menjadi prasyarat. Karena ukuran-ukuran capabilities itu menjadikan talent itu bisa identified,
bisa dikembangkan. Kata Pak Budi ada talent mobility, retention, development dan seterusnya, itu menjadi satu perangkat dalam infrastruktur pengembangan talent dan menemukan the best talent dalam organization. Tapi kalau itu tidak terjadi karena job hacking tadi ya, you tahu lah ceritanya akan berbeda gitu. Gitu Baik. Perkembangan seseorang dalam dunia kerja tentunya ini kan juga berasal dari dalam diri masing-masing begitu ya Pak. Apakah rasa insecure di dalam dunia kerja ini akhirnya jadi menghambat kreativitas seseorang untuk bisa lebih menggali lagi potensi? Betul. Ini kayak sebab akibat ya, dalam situasi yang tidak pasti, resiko itu ada, dan saya kira siapapun tadi Pak Budi singgung ada bekerja tetap dan tetap bekerja, resiko itu ada. Sehingga ketimbang kursi saya hilang, ya mending saya kekepin gitu, ya saya hugging, saya kuatin at any reason gitu, sehingga saya akan secure. Jadi fear driven, ketakutan itu membuat saya nggak berani ngambil risiko. Nah, sementara at the same time ada job hacking tadi, saya kira lulusan-lulusan perguruan tinggi yang jumlahnya semakin banyak, diiringi juga dengan turunnya kesempatan kerja, while at the same time itu juga masih di situ nggak mau dipromosikan gitu kan ya. Ini kan masalah rotasi, promosi itu sebetulnya biasa-biasa aja. Tapi menjadi berisiko, karena risikonya kalau saya nggak perform, mungkin saya being terminated. Dan itu is very danger bagi insecurity para pekerja ya. Kami punya banyak contoh, kadang-kadang dipromosikan nggak mau Pak, itu high risk, saya nanti berisiko ini, saya mending di sini aja lah. Ini satu kondisi yang dilematis juga, yang seolah-olah akan memberikan ancaman terhadap kelangsungan mendapatkan nafkah dalam konteks kehidupan berumah tangga dan seterusnya dan seterusnya. Baik, artinya kalau di investasi katanya high risk, high return gitu. Tapi kalau Ya, di gitulah. dunia SDM ini belum tentu ya Pak. Persis. Baik, saya akan beralih ke Prof. Trubus. Prof. Trubus, kalau kita bicara kebijakan apa yang mungkin paling urgent terkait dengan fenomena ini begitu, Bapak melihat apa yang harus menjadi fokus kita? Ya, sebenarnya kan job hacking dan job hacking ini sebenarnya kan menurut saya sih produk dari kebijakan yang kurang optimal, katakan seperti itu. Sehingga yang urgent ya tentu bagaimana kemudian kita menciptakan kebijakan-kebijakan yang ada penciptaan lapangan pekerjaan sesungguhnya. Apa yang sudah dilakukan pemerintah? Pertama yang saya lihat adalah kebijakan terkait dengan pemagangan nasional. Nah, pemagangan nasional itu memang menyerap tenaga cukup banyak khusus untuk fresh graduate yang ya lulusannya kurang dari 1 tahun. Hanya sayangnya ini masalahnya yang lebih dari setahun nggak ketampung. Nah, itu jadi problem juga. Nah, ini yang juga menjadi pertimbangan. Sampai hari ini sudah masuk ke batch ketiga. Nah, saya termasuk tim yang ikut merumuskan. Nah, yang jelas bahwa itu cara kita untuk, artinya pemerintah, government ini untuk menampung ini, membludaknya kerjaan. Itu. Nah, kemudian yang kedua, memang ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan berkaitan, tadi sudah disinggung, ada misalnya MBG gitu kan, sebenarnya itu kan ada penciptaan lapangan pekerjaan di situ. Memang ini program lagi berproses, mudah-mudahan dengan tahun 2026 ini kan anggarannya mencapai 355 triliun nanti itu. Nah, diharapkan ada sekitar hampir 87 juta yang akan tersentuh ya. Artinya menikmati dari kebijakan itu. Nah, ini bisa menyerap tenaga kerja cukup banyak. Sebenarnya itu yang mau pemerintah. Ada lagi yang misalnya kebijakan terkait dengan Koperasi Merah Putih. Nah, Koperasi Merah Putih itu juga diharapkan nanti menampung banyak pekerjaan. Karena apa? Karena semua nanti produk-produk hasil dari industri maupun yang dibutuhkan oleh masyarakat lah katakanlah, kan itu kan kayak mall gitu Pak. Jadi nanti semuanya tersedia tapi tidak ada tax kan, sehingga harganya produknya lebih murah kan, itu dari ini. Itu yang sedang diharapkan itu menyerap tenaga. Tetapi memang persoalannya itu tidak sesederhana yang kita ini. Persoalannya adalah bahwa di Indonesia ini ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Tapi di daerah itu juga pemerintah daerah juga melakukan kebijakan. Nah, yang seringkali tidak sinkron misalnya ya, kalau kita mau fair, kebijakan pemerintah yang sudah berjalan ya sudah puluhan tahun, yang namanya itu kebijakan dana desa. Nah, dana desa itu sebenarnya diperuntukkan untuk menyerap tenaga kerja di desa, Mbak. Ada UMKM, nggak ada itu orang urbanisasi, keluyuran ke kota, ngapain juga di daerah kan sudah ada anggaran. Cuman persoalannya seperti yang dialami oleh
Kang Deddy sekarang di Jawa Barat itu kan banyak sekali yang memang tidak sampai. Nah ini ada persoalan lah di dalam tata kelola sehingga akhirnya ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy itu adalah misalnya anggaran itu diposting di media sosial Pak, supaya orang tahu bahwa di daerah itu, di desa kamu itu berapa sih uang yang digunakan untuk ini. Jadi masyarakat tahu kita bayar pajak, maksud nggak tahu apa yang diperbuat. Ini kan contoh-contoh. Tetapi persoalan rumit juga sebenarnya daerah-daerah sendiri memang ini Mbak selalu beralasan di posisi ini potensi. Jadi kami ini misalnya daerah saja kan potensi cuma pariwisata. Ya sudah dikembangkan aja pariwisata saja. Jadi nggak ada pemikiran kemudian ada diversifikasi. Padahal ada yang sangat dibutuhkan sekali Mbak. Apa itu? Pangan. Soal kaitan dengan pangan itu berarti kan pertanian, perkebunan itu loh. Ini yang harusnya anak-anak lulusan sekolah itu artinya ya fresh graduate ataupun namanya supaya tidak menjadi job begging itu ya harusnya dilarikan ke kebijakannya ke itu ke pertanian karena itu yang sebenarnya sangat dibutuhkan kan kita sudah mau swadaya pangan kemarin sudah dideklar oleh presiden ya di Kerawang lah maksud saya ini harus ditindaklanjuti itu kan baru konteksnya baru katakanlah beras bagaimana pangan kan tidak hanya beras ada yang lain nah itulah kemudian harusnya diikuti oleh langkah-langkah bagaimana daerah mendorong agar penyerapan tenaga kerjanya itu masuk ke lingkaran itu. Nah ini yang perlu ini Mbak. Yang kedua itu sebenarnya ada persoalan di mana kemudian masalah political will. Ini aneh memang kebijakan itu seringkali dia katakan kepala daerah, sudah saya lakukan diskusi juga. Misalnya mengatakan ya saya nggak eye-catching gitu karena katakanlah gitu bikin kebijakan itu nggak membuat konstituen saya ini, trust saya juga ini gitu. Jadi seringkali yang muncul adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat kaitannya ya ini trust konstituen Mbak. Jadi bagaimana dia menjaga apalagi pikirannya nanti bagaimana 2029, bagaimana nanti 2029 itu sehingga segala sesuatunya ini juga menjadi dampak Mbak. Persoalan sederhana mengatakan kenapa kok dikaitkan dengan politik? Ya iya itulah politik memang berpengaruh. Karena apa? Karena 5 tahun seorang kepala daerah, katakanlah seorang presiden pun tahun pertama ya nih program gini ada macam-macam disampaikan. Tahun kedua baru eksekusi, tahun ketiga mulai berpikir, oh ya ini sudah ada berhasilnya atau tidak. Tahun keempat sudah nggak mikirin apa, saya terpilih kembali nggak gitu. Ini kan sesuatu secara keseluruhan di OPD Mbak pikirnya seperti itu. OPD itu organisasi perangkat daerah. Jadi dinas-dinas di daerah itu memikirkan siapa nanti calon kepala daerahnya itu. Yang kira-kira istilahnya bakal menduduki. Nah mereka berduyun-duyun karena kalau enggak dia akan terdepak. Nah sehingga inilah yang kemudian apalah istilah yang kita job hacking dan job begging ini memang saya melihat itu lebih banyak kepada sebenarnya masalah kebijakan Mbak. Yang istilahnya itu kenapa masyarakat Gen Z kemudian sekarang Gen Alpha ya itu berbondong-bondong pokoknya saya penting dapat pekerjaan gimana caranya apalagi saya malu yang terdengar pada kasus itu yang jadi pramugari ya, ada gitu ya sampai membohongi orang tuanya hanya untuk saya sebagai seorang pramugari yang sekarang ramai itu nah itu kan juga sebenarnya kondisi di mana tekanan ya itu kan fenomena publik dan itu fenomena gunung es yang terjadi di lingkaran yang namanya Gen Z dan Alpha. Begitu. Baik, semakin menarik Pak Trubus. Kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.